Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Inri hari ini, Selasa dalam pekan biasa yang ke-28. Mari menyiapkan hati dan pikiran mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan yang akan dipersembahkan oleh Pastor Antonius Mikael dari Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inri hari ini, Selasa 13 Oktober pada pekan biasa yang ke-28. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di masa pandemi ini kita sudah sering menggunakan istilah atau sering mendengar istilah new normal atau protokol kesehatan. Semua istilah itu digunakan untuk menolong semua orang dalam penularan COVID-19 atau mencegah semua orang supaya tidak terkena atau tertular COVID-19. Salah satu yang ditekankan dalam protokol kesehatan adalah kebiasaan mencuci tangan sehabis beraktivitas. Maka di banyak tempat disediakan air mengalir atau sabun cuci tangan di depan toko atau perkantoran untuk mengajak orang membiasakan mencuci tangan. Dan biasanya tertulis mencuci tangan minimal 20 detik. Tujuan utamanya adalah jika virus corona ada di tangan, rantai penyebaran dapat diputuskan dengan mencuci tangan. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk kesehatan. Kebiasaan mencuci tangan, terutama sebelum makan, juga merupakan tradisi orang Yahudi. Mencuci tangan memang bukan merupakan hukum tertulis dari Taurat, tetapi sebuah tradisi di kalangan orang-orang Farisi yang diturunkan secara turun-temurun dan dihidupi dalam kelompok orang Farisi. Tujuannya adalah untuk menghindarkan orang dari kenajisan. Misalnya saja, jika tidak sengaja tangan orang Farisi itu memegang kotoran atau memegang orang sakit atau benda-benda najis lainnya, dengan membasuh tangan, orang terhindar dari kenajisan. Tujuannya jelas, yakni menghindari kenajisan. Sebenarnya aturan ini hanya dihidupi oleh orang-orang Farisi atau kelompok Farisi dan tidak dihidupi oleh kelompok lain dalam jemaat Yahudi, termasuk Yesus dan murid-muridnya. Namun ketika Yesus diundang oleh orang Farisi untuk makan, mereka atau orang-orang Farisi ini yang sungguh memegang tradisi mencuci tangan sebelum makan merasa heran ketika melihat Yesus yang tidak memegang tradisi mencuci tangan sebelum makan langsung makan tanpa mencuci tangan, tanpa membasuh tangan. Lalu mereka menegur Yesus. Nah,
Saat itulah Yesus kemudian menjelaskan makna sesungguhnya. Yesus tidak melarang mencuci tangan, tetapi Yesus mau mengatakan apa makna di balik tradisi mencuci tangan atau membasuh tangan. Dengan tindakan Yesus tidak mencuci tangan, sebenarnya juga mau mengatakan bahwa tangan Yesus tidak najis. Yesus dalam situasi tidak najis, tidak memegang benda-benda yang dinajiskan oleh orang-orang Yahudi. Maka tangannya bersih. Jika tangannya bersih, maka untuk apa melakukan ritual mencuci tangan? Berbeda dengan orang Yahudi yang menganggap mencuci tangan itu adalah sebuah kewajiban lepas dari apakah tangannya bersih dari najis atau tidak. Bagi Yesus yang paling penting adalah maksud dibalik sebuah tindakan atau maksud dibalik aturan itu. Dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, Yesus mau mengajak pendengarnya untuk senantiasa memahami maksud dibalik tindakannya, membersihkan bagian dalam lebih utama daripada hanya sekedar ritus atau bagian luarnya saja. Maka ini yang bisa menjadi insight atau ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Jika kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari atau kita kontekskan dalam kehidupan kita umat beriman, maka kita bisa memahami bahwa setiap tindakan yang kita buat atau setiap aturan yang ada sebenarnya ada maksudnya. Maksud dari tindakan itulah yang harus menjadi perhatian utama, bukan hanya taat belaka, tetapi maksud dari setiap tindakan itulah yang utama. Ini yang mau diajarkan Yesus. Kita ambil contoh, misalnya saja, kalau kita menjalankan kehidupan menggereja dengan baik, bukan pertama-tama supaya kita dilihat orang, tetapi terutama karena bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Contoh lain, kita melakukan tindakan baik, bukan pertama-tama supaya saya juga atau kita juga mendapat kebaikan dari orang lain, tetapi saya melakukan tindakan baik, saya menyadari diri bahwa itulah panggilan saya sebagai umat beriman. Contoh lain, di jalan raya kita mematuhi rambu lalu lintas, bukan supaya kita tidak ditangkap polisi atau ditilang polisi, tetapi saya mematuhi atau kita mematuhi rambu lalu lintas itu sebagai bentuk kesadaran kita untuk membangun keteraturan dalam hidup bersama. Melalui Injilnya hari ini, Yesus mengajar kita untuk selalu memahami maksud dari setiap tindakan, lebih mementingkan dan menyadari maksud aturan dibuat daripada hanya bertindak atau berlaku membuat ketaatan buta semata. Semoga kita dibantu untuk memaknai seluruh tindakan kita menjadi lebih baik, mengambil makna atau menarik inspirasi dari setiap tindakan kita. Tidak hanya taat, tidak hanya melakukan ketaatan buta, tetapi tahu persis di balik atau maksud dibalik semua tindakan kita. Semoga kita dibantu oleh Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.